sedang merindukanmu, Johnny, bisik suara lembut itu. Rasa dingin merayap di tulang belakangku, membuat bulu kuduk berdiri. Kegelapan malam menyelimuti sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan ini. Setiap langkahku terasa berat, dan jantungku berdetak kencang, mengimbangi ritme langkah-langkah berat di koridor sunyi. Sekolah ini, dengan segala kemegahan dan kehampaan yang tersisa, menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Bangunan tua ini penuh dengan cerita-cerita kelam, dan salah satu yang paling mengerikan adalah kisah Johnny, sosok hantu yang konon membalas dendam pada mereka yang menyakitinya. Malam ini, aku, Alex, dan dua teman dekatku, Rani dan Dika, memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita itu. Tapi seberapa siap kita menghadapi kengerian yang sebenarnya? Sekolah ini berdiri megah namun angker di pinggiran kota, dengan jendela-jendela pecah dan dinding yang terkelupas. Banyak orang bilang, suara-suara aneh terdengar dari dalam sekolah ini pada tengah malam. Kami, dengan rasa penasaran dan keberanian yang sedikit berlebihan, memasuki bangunan yang tampaknya menolak untuk dilupakan oleh waktu. Dengan senter di tangan, kami bergerak perlahan melalui koridor yang gelap. Lampu-lampu jalan di luar hanya memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding-dinding sekolah. Di setiap sudut, terasa seolah ada mata yang mengawasi kami, dan udara dingin yang meresap membuat suasana semakin mencekam. Kami tiba di aula utama, di mana dinding-dindingnya dipenuhi dengan grafiti yang menutupi sejarah kelam sekolah ini. "Jadi, apa rencana kita?" tanya Rani. Suaranya bergetar. Dia terlihat sangat tegang, dan aku bisa merasakan ketakutannya. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Johnny. Dika, yang biasanya tenang, kali ini terlihat lebih khawatir. Kita harus hati-hati. Banyak yang bilang Johnny sangat marah pada mereka yang datang ke sini. Kita melanjutkan perjalanan ke ruang bawah tanah sekolah, tempat di mana Johnny konon ditemukan tewas. Suasana semakin mencekam saat kami turun tangga yang usang dan berderit. Ruang bawah tanah itu tampak seperti labirin yang tak ada ujungnya, dipenuhi dengan rak-rak tua yang berisi barang-barang yang tidak pernah digunakan lagi. Sementara kami menjelajahi ruang bawah tanah, terdengar suara berderak yang aneh dari ujung ruangan. Rani menggenggam tangan Alex, mencoba menenangkan dirinya. Suara berderak semakin jelas, diikuti dengan bisikan lembut yang tidak bisa kami pahami. "Tiba-tiba, center Dika mati." Dalam kegelapan, kami semua berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketegangan membuat kami sulit bernapas. "Apa itu?" tanya Rani dengan suara gemetar. "Jangan panik," jawabku sambil berusaha menyalakan senter kembali. Tapi usaha kami sia-sia. Suara berderak semakin dekat, dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungku. Aku menoleh dan melihat sosok putih samar berdiri di depan kami, Johnny, dengan tatapan kosong dan penuh penderitaan. Kami terkejut dan berlari ke arah pintu keluar. Namun pintu itu tertutup rapat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Sosok Johnny semakin mendekat, dan kami bisa merasakan kehadirannya semakin nyata. Dia tidak hanya menakuti kami, tetapi sepertinya dia juga ingin memberi kami pesan. "Kenapa kalian datang ke sini?" teriak Johnny dengan suara yang mengerikan. "Apakah kalian hanya ingin membuatku menderita lebih jauh?" Ketegangan semakin tinggi saat kami berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Aku menemukan sebuah kunci tua di dalam saku celanaku, meskipun aku tidak tahu bagaimana kunci itu bisa ada di sana. Dengan cepat, aku mencoba membuka pintu dengan kunci tersebut. Dalam ketegangan yang semakin mencekam, akhirnya pintu terbuka, dan kami berhasil keluar dari ruang bawah tanah. Namun, saat kami berdiri di luar sekolah, kami tidak merasa lega. Ada sesuatu yang masih menghantui kami, dan kehadiran Johnny tetap membayangi kami. Ketika kami mencoba menceritakan pengalaman kami kepada orang-orang, kami terkejut mendengar bahwa kami bukan orang pertama yang mengalami kejadian tersebut. Ada banyak cerita tentang Johnny, dan setiap orang yang mencoba mengungkapkan kebenaran tentangnya harus menghadapi kemarahan roh tersebut. Namun, twist terbesar muncul ketika Rani menemukan sebuah surat tambahan yang tertinggal di dalam buku tua yang kami temukan di ruang bawah tanah.
Surat itu ditulis dengan tangan Johnny, dan isinya sangat mengejutkan. Surat itu adalah permohonan terakhir dari Johnny. Dia meminta bantuan untuk menuntut keadilan atas kematiannya. Dia tidak hanya mengincar balas dendam, tetapi juga ingin memastikan bahwa orang-orang yang menyiksanya akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Johnny hanya ingin diakui dan diingat dengan benar. Kami segera menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Kami harus mencari cara untuk membantu Johnny dan mengungkapkan kebenaran tentang kematiannya agar dia bisa akhirnya tenang. Kembali ke sekolah dengan tekad baru, kami mulai mengumpulkan bukti dan menyelidiki lebih dalam. Kami menemukan catatan dan dokumen yang menunjukkan bahwa kelompok siswa yang menyiksa Johnny tidak pernah mendapatkan hukuman yang layak. Kisah kami menyebar, dan akhirnya kami berhasil membuktikan bahwa Johnny adalah korban dari tindakan kekejaman yang tidak adil. Setelah segala usaha kami, Johnny akhirnya mendapatkan keadilan yang dia cari selama ini. Sekolah tua yang angker itu pun akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Dan kami, meskipun ketakutan, merasa telah melakukan hal yang benar. Sekarang, sekolah itu menjadi sebuah monumen untuk mengenang Johnny, dan kisahnya terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan untuk mereka yang sudah pergi. Kami akhirnya bisa meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega, tetapi pengalaman malam itu akan selalu membekas dalam ingatan kami. Jadi, apakah kalian berani mengikuti kisah ini hingga akhir? Johnny bukan hanya sebuah cerita hantu. Dia adalah simbol dari perjuangan untuk keadilan dan pengakuan. Dan bagi kami, perjalanan ini adalah sebuah pelajaran berharga tentang keberanian dan komitmen untuk membela yang benar. Terima kasih telah menemani kami dalam kisah yang penuh misteri dan ketegangan malam ini. Semoga cerita ini meninggalkan kesan mendalam dan menjadi bahan perbincangan yang menarik. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.